Pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonometrika tentang regresi dummy tanpa interaksi. Di sini kami akan membahas segala macam regresi dummy tanpa interaksi. Bisa di next. Oke, yang pertama itu adalah saya sendiri bernama Sekar Anindya dengan NIM 024. Saya Muhammad Ubaidillah Sajid dengan NIM akhir 019. Saya Kesya Dewi Rahman Salsabila dengan NIM akhir 021. Saya Hilmi Ahmad Ramadhani, NIM akhir 022. Saya Mita Fauziah Resti dengan NIM akhir 023. Saya Dio Rizky Nenggolan dengan NIM akhir 026. Saya Kamila Colintang Kusmaningtyas dengan NIM akhir 027. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai regresi dummy. Regresi dummy itu ada bagian dari perkembangan analisis regresi yang dimulai pada abad ke-20 ketika para ahli statistik seperti Sir Francis Galton dan Carl Pearson mulai memformulasikan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara variabel. Penggunaan variabel dummy ini menjadi umum setelah diperkenalkan teknik untuk mengintegrasikan data kategori ke dalam model statistik pada pertengahan abad 20. Pendekatan ini menjadi alat standar dalam regresi linear, terutama dalam situasi di mana data kualitatif atau kategori perlu dianalisis bersama dengan data kuantitatif. Jadi regresi dummy ini adalah teknik dalam analisis regresi yang menggunakan variabel dummy atau variabel kategori yang dikonversi menjadi variabel numerik berupa 0 dan 1 untuk mempresentasikan data kualitatif atau kategori. Teknik ini memungkinkan data kategori misalnya jenis kelamin, status pernikahan, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam model regresi linear, sehingga pengaruhnya terhadap variabel dependen dapat dianalisis. Next. Baik, selanjutnya yaitu fungsi regresi dummy. Jadi fungsi regresi dummy itu sendiri yaitu digunakan sehingga memungkinkan analisis hubungan antara variabel kualitatif dan variabel dependen. Oke, selanjutnya ini sudah ada beberapa yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu variabel kualitatif juga sering disebut variabel dummy. Analisis regresi ini sendiri juga sering dijumpai bahwa variabel dependen tidak hanya dipengaruhi oleh variabel kuantitatif, tapi dipengaruhi pula oleh variabel kualitatif. Misal, jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, metode untuk membuat variabel kualitatif ini sendiri untuk menjadi variabel kuantitatif adalah dengan membentuk variabel buatan atau dummy yang mengambil nilai 1 atau 0, karena itu variabel kualitatif sering disebut variabel dummy. Nah, regresi dummy ini sendiri juga sering digunakan dalam analisis perbandingan, seperti mengukur perbedaan pendapatan antara pria dan wanita, dampak kebijakan tertentu, atau efek keberadaan kelompok tertentu dalam sebuah populasi. Next. Selanjutnya yaitu ada regresi dummy tanpa interaksi. Regresi dummy tanpa interaksi adalah metode analisis regresi yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen kategorik tanpa mempertimbangkan efek interaksi antar variabel independen. Nah, pendekatan ini tuh sering digunakan untuk memahami pengaruh langsung dari kategori-kategori variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, definisi menurut Nanda Vita et al. Tahun 2017, dalam pendekatan ini variabel dummy itu digunakan untuk merepresentasikan kategori dari variabel independen yang memungkinkan analisis terhadap pengaruh langsung masing-masing kategori terhadap variabel dependen.
Ciri utama dari regresi dummy tanpa interaksi adalah penggunaan variabel dummy untuk merepresentasikan kategori-kategori variabel independen. Nah, fokus utama model ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung masing-masing kategori terhadap variabel dependen tanpa melibatkan efek interaksi antar kategori. Perbandingan dengan model regresi interaksi itu adalah regresi dummy tanpa interaksi ini tuh lebih sederhana dibandingkan dengan model regresi yang melibatkan interaksi. Nah, pada model regresi dengan interaksi, analisis itu melibatkan kombinasi kategori antar variabel independen yang memerlukan interpretasi tambahan dan membuat model yang jadi lebih kompleks. Namun sebaliknya, regresi dummy tanpa interaksi itu harus fokus pada pengaruh langsung masing-masing kategori secara terpisah. Nah, model regresi dummy tanpa interaksi ini sangat cocok untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan langsung antar variabel dependen dan variabel independen tanpa mempertimbangkan interaksi antara kategori variabel independen. Berikutnya ada contoh regresi dummy tanpa interaksi, yaitu pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Yang pertama, kita menentukan data awal, yaitu variabel dependennya atau Y, yaitu pendapatan atau juta. Yang kedua, variabel independennya atau X, yaitu pendidikan. Bisa di next. Selanjutnya kita pilih kategori SMA sebagai acuan, yaitu D3, dummy-nya 1 jika pendidikan adalah D3 dan dummy-nya 0 jika bukan D3. Selanjutnya S1, dummy-nya 1 jika pendidikan adalah S1 dan 0 jika pendidikan bukan S1. Maka didapatkan data transformasi di bawah ini, yaitu data pertama D3 variabel dummy-nya 0, S1 0. Data kedua variabel dummy-nya 1, S1 0. Yang ketiga variabel dummy-nya D3 0, S1-nya 0, dan seterusnya. Jadi next. Selanjutnya kita menentukan model regresi dummy, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 ditambah D3 ditambah beta 2 ditambah S1 ditambah error. Maka didapatkan hasil estimasi koefisien sebesar B0-nya itu 5,5 atau pendapatan rata-rata lulusan SMA, B1 sebesar 1,0 yaitu perbedaan pendapatan antara D3 terhadap SMA, dan beta 2-nya sebesar 3,0 yaitu perbedaan pendapatan S1 terhadap SMA. Jadi next. Selanjutnya didapatkan interpretasi model. Yang pertama yaitu pendapatan rata-rata untuk kategori SMA adalah sebesar 5,5 juta. Yang kedua, pendapatan rata-rata kategori D3 lebih tinggi 1 juta dibanding SMA. Dan yang ketiga, pendapatan rata-rata kategori S1 lebih tinggi 3 juta dibanding SMA. Maka didapatkan prediksi pendapatan SMA yaitu sebesar Y sama dengan 5,5 juta. D3 yaitu Y sama dengan 5,5 juta ditambah 1,0 sama dengan 6,5 juta. S1 yaitu Y sama dengan 5,5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8,5 juta. Jadi bisa di Selanjutnya keunggulannya mudah diterapkan dan dipahami, cocok untuk menganalisis kategori sederhana, memungkinkan kita mudah data dengan sedikit keterbatasannya, tidak menangkap hubungan kompleks antar variabel, tidak ideal untuk data dengan banyak kategori, dan terhadap overfitting jika kategori terlalu banyak, tidak mudah berinteraksi hubungan dengan yang terakhir membuka kesesuaian dengan karakteristik data. Next. Kemudian ada kasus yang dimana referensi ini diambil dari jurnal dengan judul penerapan analisis
regresi dummy pada data kualitatif kasus ekonomi, di mana model regresi dummy dengan mengubah bebas kualitatif dengan dua kategori tanpa interaksi dengan mengubah bebas lainnya, di mana kasusnya itu seorang peneliti tertarik untuk memprediksi laba dua macam perusahaan, di mana perusahaannya itu ada swasta asing dan swasta nasional. Bila jauh dari besarnya biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat iklan mengenai produknya. Untuk perusahaan swasta asing, laba yang diamati adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan produknya di wilayah Indonesia saja. Kemudian di sini ada data laba perusahaan, di mana tipe ini maksudnya tipe perusahaannya. Kemudian untuk membuat variabel data-nya bagi X2, misalnya itu pakainya ZC, di mana variabel ZC ini 0 itu untuk perusahaan swasta asing dan 1 itu untuk perusahaan swasta nasional. Kemudian apakah terdapat interaksi antara perubahan X1 dan X2? Di sini menggunakan scatter plot, di mana berdasarkan scatter plot pada data di atas ini menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara perubahan X1 dan X2. Hal tersebut ditunjukkan dengan dua garis regresi yang tidak saling berpotongan. Di sini ada garis merah dan garis hitam yang tidak saling berpotongan, sehingga model sama regresinya yaitu menjadi Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 ZC ditambah E, di mana isi itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan D dan J itu 0 dan 1. Kemudian ada model kategori untuk perusahaan swasta. Jadi di sini menggunakan diasosiasikan dengan angka 1. Dapat dilihat di sini ada persamaan dia sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 ZC ditambah E. Di sini disubstitusikan ZC sama dengan 1 sehingga mendapatkan model sama dengan Y sama dengan B0 ditambah B2 ditambah B1 X1 ditambah E. Kemudian terdapat model kategori untuk perusahaan swasta asing, yang dimana ZC ini sama dengan 0. Yang disubstitusikan pada model di bawah ini menjadi sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah E. Pada perhitungan untuk memperoleh nilai B0, B1 dan B2 dengan menggunakan software Minitab. Kemudian di bawah ini terdapat hasil analisis dari software Minitab. Kemudian setelah diperoleh nilai dugaan untuk tiap parameter tersebut, maka nilai tersebut diinstruksikan ke dalam model persamaan umum dan model untuk setiap kategori, sehingga diperoleh Y sama dengan 1,33 dan ditambah 0,431 ditambah 2,66 ZC ditambah E. 1,33 ini didapatkan dari hasil Minitab tadi, terdapat pada koefisien yang di konstan. Kemudian model kategori untuk perusahaan swasta nasional memiliki Y sama dengan 3,99 ditambah 0,431 ditambah E. Kemudian model kategori untuk perusahaan swasta asing memiliki model Y sama dengan 1,33 ditambah 0,431 X1 ditambah E. 0,431 ini didapatkan dari koefisien yaitu biaya iklan. Berdasarkan hasil output Minitab di atas, dapat dilihat bahwa pada taraf uji nyata 5% biaya iklan dan tipe perusahaan berpengaruh nyata akan signifikan terhadap laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P atau P value yang lebih kecil dari 5%. Model persamaan umum untuk semua kategori yang diperoleh berdasarkan model yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai X-square yang dihasilkan lebih dari 50%. Nilai X-square sebesar 75,9% memiliki arti bahwa 75,9% keragaman dari data perusahaan dapat dijelaskan oleh biaya iklan dan tipe perusahaan.
Berdasarkan kode samaan umum regresi dami di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai dugaan laba perusahaan bertambah sebesar 0,31 dan 2,66 setiap kali nilai bertambah satu satuan. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi metode analisis regresi dami tanpa interaksi dilakukan secara sederhana untuk mengkuantitatifkan variabel kualitatif agar mudah diteliti oleh peneliti. Jadi variabel dami yang digunakan dapat mempresentasikan kategori independen dan dependen. Model ini memang memudahkan peneliti untuk menganalisis data dan tidak bisa dikuantitatifkan. Disitulah peran regresi dami digunakan. Jadi regresi dami itu akan memiliki angka 0 dan ada. Next. Oke, jadi sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi selamat malam dan terima kasih.